Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuryanto. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Dampak Konsistensi Penerapan HACCP dalam mengendalikan kontaminasi salmonella pada unit pengolahan ikan PT Kendari Bay Seafood. Studi kasus produk frozen shrimp dengan bahan baku yang berasal dari supplier bersertifikat HACCP supplier. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Industri perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui kegiatan ekspor produk perikanan olahan seperti frozen shrimp atau udang beku. Namun, tingginya tuntutan terhadap keamanan pangan menjadi tantangan utama, terutama dalam mengendalikan keberadaan bakteri patogen berbahaya untuk manusia seperti salmonella yang dapat menyebabkan penyakit serius pada konsumen dan menjadi alasan utama penolakan produk perikanan Indonesia di pasar internasional. Keberadaan salmonella dalam bahan pangan sekarang telah menjadi tantangan keamanan global karena bakteri patogen ini menjadi penyebab utama penolakan produk di pasar internasional dan dapat menyebabkan keracunan makanan yang serius pada konsumen. Pada tahun 2023, BP POM Indonesia melaporkan setidaknya di Indonesia tercatat terjadi 26 kasus cemaran mikrobiologi, sebagian disebabkan oleh salmonella. Sementara itu di Eropa, ECDC melaporkan pada tahun 2019 terdapat 91.857 kasus keracunan. Risiko kontaminasi silang sangat besar karena salmonella dapat bertahan lama di permukaan makanan. Kontaminasi silang dapat terjadi karena adanya kontak dengan bahan mentah atau bahan baku, peralatan, dan petugas di area produksi. Mekanisme infeksi salmonella. Salmonella adalah bakteri gram negatif yang berbentuk batang yang bersifat anaerob dari famili Enterobacteriaceae. Bakteri ini menjadi penyebab utama salmonellosis, yaitu infeksi saluran pencernaan yang ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi yang dapat menyebabkan keracunan. Berdasarkan serotipe dan tingkat penularannya, salmonella dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu tifoid dan non-tifoid. Baik salmonella tifoid dan non-tifoid masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan atau minuman yang dikonsumsi. Salmonella ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi pada kondisi asam lambung sehingga mampu mencapai usus halus. Ketika telah mencapai usus halus dan berada di epithel khusus, maka mekanisme bekerjanya atau mekanisme menginfeksinya digolongkan menjadi dua kelompok tergantung serotipenya. Yang pertama, serotipe tifoid. Bertahan dalam makrofag khusus, menyebar ke seluruh tubuh, utamanya pada bagian hati, lumpah, dan kelenjar getah bening, menyebabkan infeksi sistemik yang serius. Sedangkan mekanisme serotipe non-tifoid memicu respon inflamasi lokal di usus, menyebabkan peradangan dan diare. Mengapa sistem HACCP itu penting? Pertama, HACCP mampu menganalisis bahaya yang mungkin terjadi di setiap tahapan proses. Yang kedua, HACCP mampu menentukan titik-titik kritis dalam proses yang harus diawasi secara ketat. Yang ketiga, mampu memastikan bahaya dikendalikan secara konsisten untuk menjamin keamanan produk akhir. Namun demikian, implementasi HACCP sering menghadapi tantangan. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian dokumen. Yang kedua, kurangnya pelatihan karyawan. Yang ketiga, adanya kelalaian pemantauan
pada tahap critical control point atau titik kritis. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat konsistensi PT Kendari Bay Seafood dalam melaksanakan penerapan sistem HACCP di pengolahan ikan dalam proses produksi frozen shrimp dengan bahan baku yang berasal dari supplier yang memiliki sertifikat HACCP supplier. Yang kedua, apakah sistem HACCP yang diterapkan telah efektif dalam mengendalikan bahaya salmonella? Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi konsistensi penerapan HACCP dalam pengendalian kontaminasi salmonella, khususnya pada bahan baku yang berasal dari supplier yang memiliki sertifikat HACCP supplier? C. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis konsistensi penerapan HACCP pada PT Kendari Bay Seafood, khususnya melalui bahan baku yang berasal dari supplier bersertifikat HACCP. 2. Mengevaluasi efektivitas sistem HACCP dalam mengendalikan kontaminasi salmonella pada produk akhir. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala dan faktor yang mempengaruhi konsistensi implementasi HACCP di lapangan. Dua, tinjauan pustaka. Pada HACCP terdapat 7 prinsip dasar HACCP. Yang pertama yaitu analisis bahaya. Yang kedua, menentukan CCV. Yang ketiga, menetapkan batas kritis. Yang keempat, menetapkan sistem pemantauan. Yang kelima, menetapkan tindakan koreksi. Yang keenam, menetapkan prosedur verifikasi. Dan yang ketujuh, menyusun dokumentasi. Ketujuh prinsip HACCP dasar ini adalah suatu sistem pengawasan preventif yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya signifikan bagi keamanan pangan. Bahaya mikrobiologi pada udang beku. Salmonella merupakan bahaya mikrobiologi utama dalam produk udang beku. Kontaminasi dapat terjadi mulai dari penanganan bahan baku, proses pengolahan, hingga kontaminasi silang yang berasal dari lingkungan produksi. Salmonella sangat berbahaya karena satu, dapat menyebabkan keracunan makanan. Yang kedua, menjadi alasan utama penolakan ekspor di pasar dunia, khususnya Amerika, Jepang, dan Uni Eropa. Yang ketiga, mempengaruhi citra dan kredibilitas produk ekspor Indonesia secara signifikan. Risiko kontaminasi dipengaruhi oleh sanitasi lingkungan dan peralatan, higienis pekerja atau kebersihan pekerja dan karyawan, suhu pengolahan dan penyimpanan yang tidak sesuai, dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan HACCP. Tiga, metodologi penelitian. A. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan studi kasus deskriptif kualitatif untuk menganalisis konsistensi penerapan HACCP. B. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini berlokasi di unit pengolahan ikan PT Kendari Bay Seafood dan di 3 supplier yang telah memiliki sertifikat HACCP milik PT Kendari Bay Seafood. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni hingga Agustus tahun 2026. C. Sumber dan jenis data. 1. Sumber data. Sumber data di sini ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak supplier, wawancara dengan pihak QA, Quality Assurance, dan Quality Control dari PT Kendari Bay Seafood, juga operator pada PT Kendari Bay Seafood. Melakukan observasi langsung dan melakukan uji salmonella pada bahan baku dan produk akhir. 2. Data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen HACCP, yaitu manual HACCP dan catatan monitoring, serta standar operasional prosedur, laporan audit, dan data literatur. 2. Teknik pengumpulan data. Dilakukan dengan cara yang pertama observasi, menggunakan lembar observasi yang mengacu pada prinsip HACCP. Kedua, wawancara semi terstruktur. Ketiga, studi dokumentasi. Yang keempat, pengujian laboratorium.
dengan membandingkan populasi salmonella pada tahap penerimaan bahan baku dan pada produk akhir. 3. Indikator konsistensi. Pada indikator konsistensi ini mengacu pada 4 aspek, yaitu aspek monitoring, dokumentasi, tindakan korektif, dan pelatihan. Pada aspek monitoring, yaitu dengan memperhatikan faktor frekuensi, ketepatan waktu, dan prosedur monitoring CCV. Sedangkan pada aspek dokumentasi, dengan memperhatikan kelengkapan dan keterkinian catatan. Sedangkan pada aspek tindakan korektif, yaitu dengan melihat ketepatan respon saat terjadi temuan ketidaksesuaian. Sedangkan pada aspek pelatihan, yaitu mencakup frekuensi dan cakupan pelatihan karyawan. 4. Teknik analisis data. Yang pertama, menilai kesesuaian penerapan HACCP berdasarkan prinsip-prinsip Kodeks Alimentarius. Yang kedua, mengkaji konsistensi dalam pelaksanaan monitoring, tindakan korektif, dan verifikasi di titik kendali kritis. Ketiga, membandingkan hasil observasi dan wawancara dengan dokumen dan standar HACCP. Yang keempat, data uji laboratorium akan digunakan sebagai indikator akhir efektivitas sistem HACCP. Demikian yang dapat kami presentasikan terkait proposal penelitian kami. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.